Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessalyn Gresha Rasnitara Tarigan dengan NIM 2411111320022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi. Yang pertama dimulai dengan sistem reproduksi wanita. Fungsi sistem reproduksi pada wanita itu adalah untuk menghasilkan ovum, menerima sperma, tempat yang kondusif untuk fertilisasi dan implantasi, serta tempat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Baik, di sini saya sudah menampilkan gambar lebih jelas mengenai reproduksi dari wanita yang terdiri dari kolon, fallopian tube, fimbria, ovari, uterus, cervix, bladder, uretra, vagina, dan klitoris. Baik, kemudian sistem reproduksi wanita itu juga terdiri dari genitalia eksternal, yang disebut juga sebagai organ genitalia luar atau alat kelamin luar, yaitu bagian yang terlihat dari luar. Nah, ada juga genitalia internal yang disebut sebagai organ genitalia dalam, yaitu bagian yang berada di dalam panggul. Nah, baik, di sini sudah ada gambar lebih jelasnya mengenai genitalia eksternal wanita atau vulva. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan vulva. Nah, vulva ini berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Vulva merupakan alat kelamin luar wanita yang terdiri atas mons pubis atau mons veneris, labia mayora atau bibir-bibir besar, labia minora atau bibir-bibir kecil, klitoris atau klentit, vestibulum atau serambi dengan kelenjar-kelenjar yang bermuara di dalamnya, serta himen atau selaput darah. Baik, kemudian ini juga ada saya tampilkan gambar lebih jelasnya. Kita masuk ke pembahasan mengenai mons pubis atau mons veneris. Nah, ini itu disebut juga sebagai tundun atau gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simpisis, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat, yang setelah dewasa akan ditutupi oleh rambut atau pubis. Kemudian kita masuk ke pembahasan labia mayora atau bibir besar. Nah, labia mayora ini merupakan organ reproduksi luar yang terletak di bawah atau kelanjutan dari mons pubis berbentuk bibir dan lonjong. Nah, labia mayora ini terdiri dari bagian kanan dan kiri, lonjong, serta mengecil ke bawah. Nah, di dalamnya terdapat pula banyak plexus vena yang dapat mengalami hematoma bila terkena trauma. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan labia minora atau bibir kecil. Nah, labia minora ini merupakan lipatan jaringan tipis di balik labia mayora yang berupa sepasang bibir tipis kanan dan kiri. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia berwarna kemerahan dan memungkinkan labia minora mengembang bila ada stimulus emosional atau stimulus fisik. Baik, kita akan masuk kembali ke pembahasan klitoris. Nah, klitoris ini merupakan bagian organ pendek yang dapat mengeras juga tegang serta mengandung urat-urat saraf. Nah, jaringan ini itu sangat peka terhadap sentuhan. Besarnya klitoris bervariasi antar setiap wanita, tetapi kira-kira itu sebesar biji kacang hijau. Kita masuk ke pembahasan mengenai vestibulum. Nah, vestibulum vagina ini merupakan area yang berbentuk perahu yang ditutupi oleh labia mayora dan akan tampak pada saat kedua labium mayora terpisah.
Kita masuk ke pembahasan Forchette. Nah, ini merupakan lipatan jaringan transversal yang pipi dan tipis terletak pada pertemuan ujung bawah labia mayora dan minora di garis tengah di bawah orifisium vagina. Kita masuk ke pembahasan mengenai perineum. Nah, perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum adalah daerah antara vulva dan anus. Panjangnya itu rata-rata sekitar 4 cm. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai himen. Himen ini adalah lapisan tipis membran mukosa yang sebagian menyumbat lubang vagina. Nah, normalnya himen ini tidak tertutup, tetapi memiliki pori-pori untuk memungkinkan aliran menstruasi. Nah, himen ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dari bentuk semi-lunar atau bulan sabit, sampai yang berlubang-lubang atau yang ada pemisahnya atau disebut dengan septum. Nah, baik, ini sudah saya tampilkan kembali gambar agar bisa dimengerti lebih jelas oleh teman-teman. Himen bentuk ini itu disebut dengan himen imperforata atau himen occlusivum. Kita lanjut mengenai pembahasan genitalia internal. Nah, kemudian di sini sudah ada gambar lagi yang saya tampilkan agar dapat dimengerti lebih jelas oleh teman-teman. Kita masuk ke pembahasan vagina. Nah, vagina ini merupakan suatu penghubung antara introitus dan uterus. Nah, vagina ini sering disebut juga sebagai jalan lahir karena membentuk panggul bagian bawah yang dilewati janin yang harus keluar selama persalinan. Nah, vagina ini adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulomembranosa yang menghubungkan antara vulva sampai uterus. Nah, kemudian pada dinding vagina ini terdapat lipatan-lipatan melintang yang disebut dengan rugae. Nah, panjang vagina pada dinding depan itu sekitar 6-7 cm dan lebih pendek dari dinding belakang. Sedang pada dinding posterior atau belakang panjangnya itu sekitar 7-10 cm. Nah, baik, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai uterus. Nah, uterus ini merupakan suatu organ yang berbentuk seperti buah pir yang sedikit gepeng ke arah muka belakang. Nah, letak uterus normal adalah menjorok ke depan dan membentuk sudut dengan vagina. Panjang uterus ini berkisar 7-8 cm, lebar di atasnya itu berkisar 5,25 cm, tebalnya berkisar 2,5 cm, tebal dindingnya berkisar 1,25 cm, dan beratnya itu berkisar 3-40 gram. Nah, di sebelahnya ini, saya sudah juga mencantumkan gambar agar teman-teman bisa lebih mengetahui bagian-bagian dari uterus ini. Baik, kita masuk ke pembahasan dari pada bagian-bagian di gambar tadi. Yang pertama itu adalah fundus uteri. Nah, ini merupakan bagian atas dan bagian yang membulat. Di dalam dunia kesehatan, fundus uteri ini sangat penting untuk mengetahui usia kehamilan. Baik, di sini sudah saya cantumkan juga mengenai usia kehamilan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tinggi fundus uteri. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai corpus uteri. Ini disebut juga dengan badan rahim. Pada kehamilan mempunyai fungsi utama sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, rongga yang terdapat di korpus disebut cavum uteri.
ketiga yaitu cervix uteri. Nah, disebut juga leher rahim. Ini merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit. Baik, di sini saya sudah menampilkan gambar juga agar bisa lebih dipahami. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai lapisan dinding rahim. Nah, itu yang pertama terdiri dari endometrium. Nah, apa sih endometrium? Endometrium ini merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Endometrium ini melapisi dinding cavum uteri, menebal, dan runtuh sesuai siklus haid akibat pengaruh-pengaruh hormon. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua dari bagian yang pada gambar tadi, yaitu myometrium. Nah, myometrium ini merupakan bagian terbesar dari tiga lapisan lainnya. Nah, myometrium ini merupakan lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Nah, yang ketiga, bagian perimetrium. Ini adalah jaringan ikat yang menutupi bagian luar uterus. Kita lanjut ke pembahasan mengenai tuba Fallopi. Ini juga disebut sebagai tuba uterin atau saluran telur. Tuba Fallopi ini berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tuba Fallopi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian pars interstitialis atau intramuraris. Nah, bagian tuba yang terdapat pada dinding uterus, bagian ini melewati myometrium antara fundus uteri dan corpus uteri dan mempunyai lumen berukuran paling kecil. Ini berdiameter kurang dari 1 mm. Yang kedua, yaitu bagian pars isthmica tuba atau proximal atau isthmus. Nah, ini adalah merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Yang ketiga, mengenai pars ampularis tuba atau medial atau ampula. Nah, bagian ini yang berbentuk sebagai saluran agak lebar, tempat konsepsi terjadi. Bagian tuba yang paling luas dan berukuran S. Kita masuk ke pembahasan keempat, bagian keempat yaitu pars infundibulum tuba. Infundibulum merupakan bagian ujung tuba Fallopi yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae. Infundibulum ini berfungsi untuk menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Baik, di sini saya juga telah menampilkan gambar mengenai uterus dan agnesa frontal section agar boleh dilihat lebih jelas. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai ovarium. Nah, ovarium ini disebut juga sebagai indung telur. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang, dan ovarium ini mengandung kantung sekretoius kecil atau folikel, terbenam pada jaringan penunjang. Ovarium ini mengandung sel-sel telur yang jumlahnya lebih kurang 200.000 sampai 400.000 butir. Di sini sudah saya tampilkan mengenai gambar lebih jelasnya. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai ovum. Nah, ovum ini disebut juga dengan sel telur. Ovum, yakni suatu sel besar dengan berdiameter kira-kira 0,1 mm yang mempunyai nukleus dengan anyaman kromatin yang jelas sekali dan satu nukleus pula. Baik, kita masuk ke sistem reproduksi pria. Berikut saya tampilkan mengenai gambar organ reproduksi luarnya. Yang pertama itu terdiri dari mons pubis yang merupakan daerah di atas simfisis pubis pria yang ditumbuhi rambut. Yang kedua merupakan bagian penis, merupakan organ kopulasi yaitu hubungan antara alat kelamin pria dan wanita untuk memindahkan semen ke dalam rongga reproduksi wanita.
Penis ini rata-rata berukuran sekitar 5-10 cm pada keadaan tidak ereksi dan 12-19 cm pada keadaan ereksi. Nah, bagian penis ini yang pertama terdiri dari radix penis, yang merupakan akar penis yang menempel pada perut. Yang kedua, corpus penis, yang merupakan badan penis. Yang ketiga, gland penis, yang merupakan ujung penis yang berbentuk kerucut bulat. Pada ujung penis terdapat lubang uretra. Nah, preputium yaitu kulit depan atau kulit luar yang menutupi gland penis pada pria yang tidak disunat. Kita masuk ke pembahasan mengenai skrotum yang merupakan kantong berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Nah, skrotum ini juga bertindak sebagai pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Nah, baik, di sini saya juga telah menampilkan mengenai organ reproduksi dalamnya agar bisa dilihat lebih jelas. Baik, kita masuk ke pembahasan testis. Testis ini merupakan organ utama reproduksi pria yang memproses pembentukan spermatozoa. Panjang testis ini berkisar 4-5 cm dengan lebar berkisar 2-5 cm dan berat 10,5-14 gram. Yang kedua adalah bagian tubulus seminiferus, yaitu saluran yang berkelok-kelok pada testis dan merupakan tempat di mana sel sperma itu diproduksi. Yang kemudian bagian ductus atau vas efferens. Ductus efferens ini berjumlah sekitar 12-20 ductulus yang terletak pada kutub atas mediastinum testis dengan panjang masing-masing 15-20 cm. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai sistem reproduksi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Juga apabila terdapat kata yang salah dalam penyampaian dan penjelasan saya juga mohon maaf. Semoga materi yang saya dapat sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya.